الذي جعل المساجد بيوتا للعبادة ثم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات نحمده تبارك وتعالى ونشكره على آلائه وعلى نعمائه المتكاثرة ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب لنا سواه ونشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فجزاه الله عن أمته خير جزاء اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وبني السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا وفي قوله تبارك وتعالى أيضا في سورة أخرى وفي آية أخرى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب للناس إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه مختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala yang masih tetap memberikan hidayah, taufik dan inayah kepada kita semua, sehingga dengan izin Allah di sebuah hari ini masih dimudahkan oleh Allah meringankan langkah hadir di tempat yang mulia, yaitu yang pertama dengan solat berjamaah, kemudian kita bagi waktu kita untuk mengisi ruhani kita, mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan pada pertemuan kita di sebuah hari ini dijadikan oleh Allah kiranya pertemuan ini sebagai pertemuan yang bisa mempermudah urusan dunia dan akhirat kita, dan semoga kita semua di hari kiamat nanti dimudahkan Allah masuk ke dalam surganya, yaitu dalam jannatul firdausnya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam serta keberkahan kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan keberkahan bacaan salawat dan salam tersebut, harapan kita juga kepada Allah tabaraka wa taala, semoga di hari kiamat nanti kita semuanya diakui oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa kita benar-benar umatnya. Untuk mendapatkan pengakuan dari Nabi Muhammad sebagai umat,
tentu kita bapak dan ibu berupaya, bersungguh-sungguh mumpung kita masih hidup di dunia, selalu berusaha mencontoh, mentauladani, mengikuti sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal muslimun, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Untuk mengawali kajian kita di subuh hari ini, seperti biasa bapak dan ibu, kita baca dulu dengan bacaan Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika astaghithu, Aslih li sya'ni kullah, Wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika astaghithu, Aslih li sya'ni kullah, Wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika astaghithu, Aslih li sya'ni kullah, Wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Hasbi Allah, la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu, wa huwa rabbul arshil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Subhanallah wa bihamdih,
adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita di subuh hari ini kita membahas tentang tema akidah sebagai pondasi akhlak mulia. Akidah sebagai pondasi akhlak mulia. Apa itu akidah? Akidah itu terambil dari kata aqadah. Aqadah itu artinya mengikat. Ya, mengikat. Atau bisa juga kalau sudah bapak dan ibu yang dimuliakan Allah disebut akidah, berarti meyakini atau mengikat dalam hati bahwa satu-satunya yang harus kita imani, yang harus kita sembah dengan sebenar-benarnya mengharapkan ridho hanya dari Allah. Itu akidah. Jadi apabila ada orang-orang yang selalu berusaha mempelajari akidah, maka ini adalah pondasinya untuk mendapatkan akhlak yang mulia. Jangan harap untuk mendapatkan akhlak yang mulia kalau akidahnya masih rapuh. Jangan mengharapkan amal soleh diridhoi oleh Allah kalau akidahnya masih lemah. Tadi malam pulang dari pengajian Stapuang, menelpon seorang apa-apa, Ustaz, bisa minta tolong datang ke rumah Ustaz. Tuh Pak, anak ambo patang pai jalan-jalan ke daerah Singkara. Pulang dari Singkara, lama ngecek-ngecek seorang nyuti buka rumah koceknya. Tidak pernah seperti ku anak ambo koceknya. Jadi bapak dan ibu pulang pengajian dari Stapuang langsung pergi ke rumahnya, diruqyah, dibaca diruqyah. Ternyata anakku bapak dan ibu yang dimuliakan Allah kurang perhatian dari orang tuanya, tertekan batin. Padahal anakku cuma satu-satunya anak dari orang tuanya. Padu silo ambo salamu labar umur ambo kini 26 tahun Pak Ustadz cenya. Tidak pernah ambo merasakan seperti orang berorang tua yang salamuko. Laidi yang dua-dua ko eceknya disalahkannya orang tuanya. Tidak perlu disampaikan tentang kesalahan orang tuanya. Jadi yang perlu diruqyah ndak ambo do cik anakku. Ayah amakku yang diruqyah dulu. Ayah amakku dulu yang perlu diruqyah.
Asalah mereka berdua mengkonya seperti kamu. Ampun dak kesetanan doh. Ampun buat seperti kau supaya orang kau berdua kau supaya taubat segera ceknya. Tentu kau terpulang kepada Allah. Awak cuma berusaha bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Ternyata kadang-kadang bapak dan ibu yang kita yang kita ruqyah itu bukan kepada dia yang berefek, tapi kadang-kadang kepada orang yang lain yang berimbas. Berarti bapak dan ibu yang bermasalah apa salah satunya? Yang bermasalah itu tentang masalah akidahnya. Setek-setek pai kadukun, setek-setek pai kadukun. Karena sebelumnya bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, sebelum meruqyah anakku, ya, sebelum meruqyah anakku, apa ku acuk main dukun. Acuk main dukun. Jadi sangat percaya bana ka dukun tu. Aku nunyu jadinya awak amal soleh bapak dan ibu. Awak acuk mengecek iya kana abudu wa iya kana nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah aku menyembah. Hanya kepadamu ya Allah aku meminta tolong. Manga saketik baru masalah jaga oleh Allah lah seperti itu perbuatan awak. Makanya perlu bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita belajar balik dengan serius mengenai tentang masalah akidah ini. Makanya kita sebutkan akidah adalah pondasi untuk mendapatkan akhlak yang mulia. Untuk mengawali dari kajian ini bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, kita renungkan satu ayat Allah tabaraka wa ta'ala. Dulu udah pernah di kajian kita membahas ayat ini pada surah An-Nahl, surah yang kanan balik dari susunan Al-Quran. Ayatnya ayat 97. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Artinya, siapa saja orang-orang yang mau beramal soleh, laki-laki maupun padusi, wa huwa mu'min, dan didasari dengan iman, didasari dengan akidah yang benar, maka Allah berjanji kepada siapa? Allah berjanji kepada orang yang beramal soleh yang didasari tadi dengan akidah yang benar. Apa janji Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh pasti kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Itu janji Allah. Jadi saketik masalah, mau gadang masalah, yang pertama yang didahulukan pengaduan awak ke Allah, tidak ke manusia tu pak. Tidak ke manusia. Semakin mudah bana awak mengadu ke manusia, semakin tikun tidak dapat yang awak kehendaki, akan semakin mudah juga Allah kecewa. Itu kuncinya pak. Para lu awak pahami dalam hidupku. Semakin berharap kita kepada manusia, sedikit-sedikit masalah mengadu ke manusia, bukan malah diberikan oleh Allah jalan keluar yang terbaik untuk membawa ketenangan dalam hidup, tapi semakin sempit hidup awak. Pemikiran itu semakin kacau. Jadi kita berusaha bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, perbaiki akidah dengan baik. Karena Allah sudah berjanji, apabila ada orang beramal soleh, laki-laki maupun padusi,
didasari dengan akidah yang benar, didasari dengan iman yang benar, maka janji Allah, Bapak dan Ibu, yang tidak akan pernah dipungkirinya, Allah berikan kehidupan yang baik kepada orang tersebut. Kemudian apa lagi? Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh kami berikan kepada mereka balasan yang lebih baik lagi karena kebaikan yang pernah mereka kerjakan di masa hidup di dunia. Itulah kalau istilah bahasa awaknya, awak dapat pahala. Dari pahala itulah nanti di akhirat dapat balasan kebaikan dari Allah. Tapi kuncinya di mana tadi? Akidah yang benar. Makanya Syekh Muhammad Jamil Zainu hafizahullah, beliau mengarang satu kitab, nama kitabnya Khudh Aqidatuka minal Kitabi was Sunnah. Ambil akidahmu dari Al-Quran dan Sunnah. Dan pemahaman para ulama-ulama yang selalu istiqamah, mereka mengikuti jejak-jejak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu, hadirin wal hadirat sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi tentang ayat yang terdapat di dalam surah An-Nahl ayat 97. Kemudian kita kuatkan dengan hadis, yang hadis ini sudah masyhur kita dengarkan, sudah sering kita dengarkan. Yang terdapat hadis ini di dalam kitab Musnad Imam Ahmad, di mana hadis ini disampaikan oleh sahabat Rasulullah yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah semoga Allah meridai beliau, dulu pernah ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ittu liutammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya hanyalah aku diutus oleh Allah menyempurnakan akhlak. Baca caranya supaya sempurna akhlak, awali dengan akidah. Pokoknya sesuai dengan pembahasan awak, akidah adalah fondasi untuk mendapatkan akhlak yang mulia. Ayo al-muslimun, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana yang harus kita ketahui? Beberapa petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan akhlak yang mulia itu, berdasarkan tentang masalah akidah tadi. Kita lihat Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, fi hadits Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, warada fi kitab Al-Mu'jamil Kabir. Ada satu kitab yang dikarang oleh Syekh Nasruddin Albani hafizahullah, nama kitabnya Mu'jamul Kabir. Hadis ini dari sahabat Rasulullah yang bernama Sa'al bin Sa'ad radhiyallahu an, semoga Allah meridai beliau. Qala, dulu pernah Sa'al bin Sa'ad ini berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla yuhibbu ma'aliyal akhlaq, sangat mencintai akhlak yang mulia. Jadi tidak diawali di situ Bapak dan Ibu ilmu, ya, tidak diawali di situ dengan ilmu, karena belum tentu Bapak dan Ibu orang yang tinggi ilmunya, misalnya Bapak dan Ibu dapat S1, S2, S3, bahkan profesor, itu belum tentu mendapatkan akhlak yang mulia. Jadi bukan detail yang disebutkan oleh Rasulullah, tapi Rasulullah mengawali innallaha azza wa jalla yuhibbul ma'aliyal akhlaq,
Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla sangat mencintai orang yang berakhlak mulia. Baca caranya tadi supaya berakhlak mulia. Dia perbaiki akidahnya yang benar. Dia perbaiki akidahnya yang benar. Itu dasar, pondasi itu Bapak dan Ibu. Makanya di Jawana, siapa yang mengikuti ke Jawana, kajian bulan lalu itu mengawali kajian seputar tentang masalah memperdalami tauhid. Itu baru perdana baru. Jadi siapa yang ingin mau sambung menyambung kajiannya pada Ibu, ikuti setiap pada hari Ahad yo. Hari Ahad kampe. Ayo al-muslimun, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa kata Rasulullah? Wa yaqra'u safsafaha. Dan Allah sangat membenci orang yang berakhlak yang buruk meskipun memiliki ilmu yang tinggi. Ilmu tinggi dari akademik kan profesor. Profesor, tidak ada lagi. Kalau dari segi akademik, tidak ada lagi di atas tu lagi. Makanya wajarlah dikatakan oleh Abdullah bin Mubarak, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata beliau Abdullah bin Mubarak dulu ketika masih hidupnya? Laisal alim idha ya'riful khaira wa syarra, walakinnal alim idza ya'riful khaira ittaba'athu wa idza ya'rifus syarra ijtanabathu. Orang yang benar-benar berilmu itu apabila ia tahu tentang suatu kebaikan, dia tetap istiqamah selalu mengikuti kebaikan. Wa idza ya'rifus syarra, apabila ia tahu tentang keburukan, dia berusaha menjauhkan dirinya, ijtanabathu, menjauhkan dirinya dari keburukan itu. Jadi kalau ada orang sekalipun Bapak dan Ibu dia profesor tapi masih tetap mengerjakan yang salah, tidak Allah harga itu. Tidak mulia di sisi Allah itu. Walaupun manusia menghargainya. Makanya pondasinya salah. Apa tadi pondasinya itu? Akidahnya rusak. Dia untuk mencari ilmu Bapak dan Ibu hanya untuk mendapatkan materi kehidupan dunia saja. Bukan menambah ketakutannya kepada Allah. Orang kalau benar-benar berilmu semakin takut kepada Allah. Makanya sebutkan Allah, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang paling takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu siapa? Orang yang benar-benar berilmu. Semakin berilmu dia, semakin takut berbuat yang salah. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu, hadirin wal hadirat sidang jamaah, salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa fi Sahih Bukhari wa Muslim, terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Dan kita tahu Bapak dan Ibu bahwa hukum ataupun sumber hukum yang paling terkuat setelah Al-Quran dalam ajaran Islam itu adalah hadis. Hadis itu banyak. Ada namanya Sahih Bukhari, ada namanya Sahih Muslim, ada namanya Sunan An-Nasai, ada namanya Sunan At-Tirmidzi, ada namanya Ibnu Majah, ada namanya Al-Baihaqi dan banyak yang lain. Yang paling tertinggi setelah Al-Quran itu adalah Sahih Al-Bukhari. Apa kata Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, dari sahabat Rasulullah yang bernama Jabir anak Abdullah, semoga Allah meridai daripada keduanya. Qala, dulu pernah Jabir bin Abdullah ini berkata,
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akalal basala wa thuma wal qurratha fala yaqrabanna masjidana. Siapa saja orang-orang yang suka memakan bawang yang mentah, itu sudah merusak akhlak. Apa hubungannya kepada tauhid Tuhan? Siapa orang-orang yang suka memakan bawang yang mentah, baik bawang merah maupun bawang putih, terkecuali mungkin ada uzur, entah sakit parunya atau entah itu, kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, setelah itu dia berusaha membersihkan giginya mulutnya, tidak masuk kategori iko sangajo suka memakan bawang-bawang mentah atau yang sejenis dengannya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, apa ancaman dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fala yaqrabanna musallana, maka janganlah ia mendekati tempat solat kami, karena ia tidak berakhlak kepada Allah dan malaikat. Lalu untuk apa diciptakan oleh Allah bawang-bawangan itu kan untuk bumbu-bumbu. Kita Bapak dan Ibu, ini baru terjemahan. Kalau untuk dijadikan sebagai bahan bumbu-bumbu masakan, itu tidak masalah, tidak masuk kategori pembahasanku. Yang pembahasan ini dimasukkan oleh para ulama apabila memang Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah dimakan dengan, memang itu kebiasaannya. Sampai Bapak dan Ibu di Mesir tuh, sampai sekarang tuh, apabila musim panas, itu sengaja itu diliburkan kuliah. Orang Mesir kok sangat suka makan bawang merah, bawang putih mentah-mentah. Sekaligus makan apa namanya? Makan ikan bakar. Itu saya ini Bapak dan Ibu. Ketika mereka bernapas di kuliah tuh, itu biasanya minta maaf Bapak dan Ibu di kajian kok. Biasanya orang yang suka makan bawang mentah tuh, itu encoknya luar biasa baunya. Menguap, tidak bisa bernapas di aula perkuliahan tu doh. Sampai hari ini masih tetap itu berlaku. Setiap bulan musim panas itu terjadi diliburkan kuliah. Karena dalam satu aula tu Bapak dan Ibu, lebih sekurang-kurangnya mahasiswa tu satu aula itu 350 orang. Satu aula baru. Orang mahasiswanya seluruh dunia. Dari mana berdatangan ke situ. Apalagi kini Bapak dan Ibu, semenjak tahun 2002 balik itu, mahasiswa sudah dikumpulkan satu tampek di Kaironyo. Kalau Mas Wambo dulu masih ada yang tinggal di pelosok di perkampungannya, kalau istilah bahasanya di provinsinya, masih ada yang tinggal di kabupatennya. Ambo dulu termasuk kuliah dulu Bapak dan Ibu di perkampungan dulu, perkampungan Al-Azhar. Nama kampungnya itu Zaghazik. Jadi Al-Azhar itu banyak satu Bapak dan Ibu, karena saking banyaknya mahasiswa kok seluruh dunia, makanya dibuat cabang-cabangnya. Kini tidak lagi doh. Asal yang selain daripada orang Mesir itu sendiri Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, yang seluruh mahasiswa yang pendatang, baik dari Indonesia, Filipina, semuanya Bapak dan Ibu dikumpulkan satu tampek di Kaironyo. Di Kaironyo kini. Pak adik kini kuliah apa tuh? Mahasiswa tuh. Lebih parah lu masuk kini pada dimasuk kami dulu.
Sampai dibahas di dalam hadis tentang masalah bawang Bapak dan Ibu. Man akala al-basal wa thuma wal qurrat fala yaqrabanna masjidana. Siapa orang-orang yang memakan bawang merah dan bawang putih wal qurrat. Qurras itu dan yang sejenisnya. Aduh yang sejenisnya petai. Ya, ada lagi yang bulet-bulet tua, agak gadang-gadang, agak hitam. Namanya tua. Wal qurras dan sejenisnya. Fala yaqrabanna masjidana, maka jangan ia mendekati tempat solat kami. Kenapa kata Rasulullah? Fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Karena para malaikat terganggu dengan bau mulut seperti itu apabila datang ke masjid. Karena malaikat itu Bapak dan Ibu lebih banyak mereka pengisinya dalam masjid daripada manusia Jangan mengira malaikat nado di siku Pak. Innahum yaruka wa antum la tarunahum. Para malaikat itu bisa melihat kita. Kita yang tidak bisa melihat malaikat. Pokoknya kalau masuk ke masjid Bapak dan Ibu yang muliakan Allah, bersihkan mulut awak. Apalagi dulu kanlah pernah membahas rokok. Salah satu yang dibenci oleh malaikat juga adalah rokok. Itu ndak harum tuh rokok tuh doh. Bau tuh. Ndak usah kita undang lagi Ustaz Ahmad Dahlan kok. Lagi singgung-singgungnya kita parokok cek Bapak. Supaya sadar Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Karena orang-orang yang belajar akidah tauhid itu bukan hanya sekedar yang haram yang dia jauhi, tapi yang makruh pun, sekalipun ada orang yang mengatakan makruh hukumnya merokok, yang makruh pun dijauhkannya. Itu orang berakidah. Dia tidak menganggap remeh terhadap hukum. Disitulah letak akhlak mulia itu Bapak dan Ibu. Ma'asyiral muslimin, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah. Salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa fi Sunan At-Tirmidzi, di dalam kitab Sunan At-Tirmidzi disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari riwayat yang sama. Seorang sahabat yang bernama tadi Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai daripada keduanya. Qala, dulu pernah Jabir bin Abdullah ini berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna min a'abbakum ilayya wa aqrabakum minni majalisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Allah. Sesungguhnya kata Rasul, orang yang paling kucintai di antara kalian, wa aqrabakum minni majalisan yaumal qiyamah, dan orang yang paling dekat kedudukannya bersamaku nanti di hari kiamat kata Rasulullah. Siapa dia? Ahasinukum akhlaqa, orang yang selalu berusaha memperbaiki akhlaknya. Apa dasar memperbaiki akhlak? Apa dasarnya tadi? Apa dasarnya tadi Bu? Akidah. Akidah. Wa inna abghadakum ilayya wa ab'adakum minni majalisan yaumal qiyamah, kata Rasul.
Dan sesungguhnya orang yang kubencihi dan orang yang paling dijauhkan oleh Allah kedudukannya dariku nanti di hari kiamat. Siapa dia? Di antaranya kata Rasulullah adalah As-Sarsarun. As-Sarsarun. Siapa itu As-Sarsarun itu? As-Sarsarun itu kalau diistilahkan bahasa Indonesianya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah adalah orang yang paling banyak mengecek tapi tidak bermanfaat. Sarsar namanya. As-Sarsarun. Banyaknya mengecek tapi tidak ada yang diambil katu-katunya turun. Malah semakin menyakiti perasaan orang. Satu. Siapa lagi orang yang paling dibenci oleh Nabi dan yang paling jauh kedudukannya nanti dari Nabi Muhammad di hari kiamat, selain daripada orang yang banyak mengecek, yang tidak bermanfaat. Yang kedua adalah al-mutasyaddiqun. Al-mutasyaddiqun maknanya itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah adalah orang yang angkuh. Apa sawaknya itu? Sombong. Dinasehatinya, itunya kajinya. Itunya kajinya. Tidak menarik doh. Atau banyak lagi kata-kata yang lain. Maraso paling pintar, maraso paling kayu, maraso paling itu. Termasuk yang disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu al-mutasyaddiqun. Mutasyaddiqun bukan mutasaddiqun. Kalau mutasaddiqun orang yang jujur. Ini mutasyaddiqun, shin, sya. Orang yang angkuh. Kalau ibu apa mengecek orang yang sombong. Orang yang tinggi egonya. Kemudian siapa lagi? Wal mutafaiikun. Orang yang mutafaiikun itu Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, orang yang selalu suka ujub. Ini agak berdekatan dengan sombong, selalu membangga-banggakan dirinya sendiri. Ini semuanya merusak akidah. Semakin kita tidak berusaha Bapak dan Ibu memperbaiki diri kita, akan semakin jauh kita daripada petunjuk-petunjuk Allah. Makanya kita baca tadi, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika astaghitsu aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Itu memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala selalu dibimbing kita untuk memperbaiki diri awak lebih baik dari hari-hari yang telah berlalu. Jangan kita dibiarkan oleh Allah walaupun hanya sekejap mata berakhlak yang jelek. Makanya itu gunanya Bapak dan Ibu zikir al-maksurat tuh. Salah satu membentengi jiwa awak, diri awak, jangan sampai memiliki akhlak yang tercela. Ini dulu. Siapa yang mau bertanya silahkan. Anu mau bertanya? Jawaban ibu bertanya tuan. Bau apa kok? Bau napasnya. Oh. Kalau bau napas, aduh tuh Bapak dan Ibu nyo lah berusaha. Ya, lah berusaha itu berarti bermasalah ususnya.
Ada yang bermasalah saluran apanya tu. Makanya itu kalau masalah seperti itu bu, ya awak tidak ada makan-makan bawang apa-apa doh. Tapi kalau mengecek bau istilahnya santiang baunya, konsultan anda ada konsultasi awak kepada ilmu kedokteran. Biapa yang bisa menghilangkan bau apa tu. Ada apa-apanya di situ ubek-ubeknya tu. Kalau bau-bau yang seperti itu ya bu, berarti saluran makanan apa usus awak yang bermasalah tu. Kalau masalah itu, tetap awak jago tu bapak dan ibu. Yang kita bahas tadi bukan memang namanya tu. Yang kita bahas tentang masalah orang yang tidak menjaga akhlak yang baik. Orang yang tidak mempelajari tauhid yang benar. Itu dasarnya tadi. Makanya antara akidah dengan akhlak tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa. Wajar memisahkannya. Justru semakin berakidah seseorang semakin baik akhlaknya. Tidak akan pernah bapak dan ibu yang dimuliakan Allah ditemukan orang yang berakhlak mulia tanpa didasari dengan akidah yang benar. Tidak bisa disebutkan. Makanya kita tidak melihat menilai manusia. Bukan harapan apa penilaian manusia yang kita harapkan. Tapi penilaiannya dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Orang kan hanya berbangga-bangga berebutan mencari pandangan orang. Menurut orang kok. Tidak orang pandangan orang. Kalau awak itu pasti berbeda-beda memahami tentang masalah yang baik. Kalau tidak ada didasar dengan ilmu yang benar. Pasti beda. Itu tadi bu. Kalau masalah pertanyaannya bu. Ya Allah alam. Ilmunya lah dong. Apa maksudnya pak? Coba ulangi dulu. Coba ulangi dulu. Tidak dapat kepastiannya. Apa yang maksud ibu tu? Bentar ibu ya, sebentar. Apa bu? Iya. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, ilmu yang pertama ya untuk mendapat dari awalnya tadi udah kita pahami tadi. Akidah adalah pondasi untuk mendapatkan akhlak yang mulia. Bagaimana pemahaman kita? Berarti ilmu yang paling baik untuk mendapatkan akhlak yang mulia itu perbaiki akidahmu dulu. Perbaiki tauhidmu dengan baik dulu. Tidak akan bisa orang itu Bapak dan Ibu dikatakan memiliki akhlak yang mulia dalam pandangan Allah. Ya, dalam pandangan Allah kalau tidak didasari dengan akhlak yang mulia. Bagaimanapun. Tidak bisa awak dapat itu. Makanya tidak para lu awak mengecek. Awak kadang-kadang
orang-orang Kristen ko, orang kafir ko lebih elok daripada awak orang Islam ko. Hati-hati mengecek seperti itu. Hati-hati. Dari mana dasarnya mengecek seperti itu? Kan ada orang berani mengecek itu. Awak orang Islam ko, ya, lebih santiang, artinya lebih parah daripada orang kafir dari segi akhlaknya, ciknya. Sedangkan Allah sudah membantah, masih tetap awak puji mereka. Tidak bisa. Makanya tadi Bapak dan Ibu yang perlu pahami tadi, ilmu yang paling terbaik sebagai dasar untuk mendapatkan akhlak yang mulia di sisi Allah itu adalah ilmu akidah. Itu kuncinya. Ilmu akidah, perbaiki dengan baik. Belajarlah dengan baik dari awal, jangan melumpik-lumpik. Kini kan ini yang dicari orang, mempelajari ilmu itu Bapak dan Ibu tidak serius. Tidak melumpik-lumpik sih, kadang lari ke yang lain. Jadi tidak bisa terarah. Itu yang menyebabkan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, jauhnya seseorang kok dari petunjuk Allah. Hanya mencari ilmu sesuai dengan saleronya. Itu hati-hati itu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Menyikapinya, bau badan awak tu. Kalaulah seperti itu pertanyaan Ibu, apa cara menyikapinya? Yang pertama, kalau ke situ deh, yang pertama yang bisa wawan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, usahakan mandi. Itu kan yang Ibu tanyakan tentang masalah bau badan. Bau badan. Kemudian tentang masalah bau, kalau seandainya tadi mulutnya, coba konsultasikan kepada orang yang memiliki ilmu yang khusus tentang masalah ilmu kedokteran. Kalau masalah itunya, Ibu bertanya kamu tentang masalah itu, tentu itu sini yang bisa jawab tuh. Menyikapi bau badan, atau mungkin minta maaf supaya berparfum. Padahal udah pernah kita bahas, parfum bagi perempuan itu salah satunya itu harum memang, tapi menjadi fitnah bagi lawan jenisnya. Makanya apa kata Rasulullah? La tamna'u ima Allah masajid Allah wa la ta'muruhunna. Jangan kalian melarang para wanita dan jangan kalian pula juga menyuruh para wanita datang ke masjid. Apabila para wanita mau ingin datang ke masjid, maka hendak mereka menjaga muruah mereka sebagai wanita. Apa salah satunya? Menjaga muruah wanita. Yang pertama, hindarkan yang pertama memakai wangi-wangian. Wangi-wangian tidak boleh. Terkecuali Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, wangi-wangiannya itu ada namanya atur harimi. Kan udah pernah kita sebutkan dulu tuh. Atur harimi. Ada di Saudi Arabia tuh namanya minyak wangi khusus untuk padusi, tapi tidak terlalu mencolok baunya. Atur harimi untuk padusi itu. Yang dipakai, yang biasanya dipakai wanita kan Bapak dan Ibu, harum-harumannya tuh
Alun tibunya masuk ke masjid kola duluan masuk. Menyengat baunya. Itu. Kalau ibu bertanya tadi tentang masalah menyikapi bau badan tadi, itu sini yang bisa jembo jawab. Tentu ibu lebih perbanyak bertanya kepada kedokteran, ilmu-ilmu kesehatan. Kalau masalah badan, kalau masalah badan awak, mulut awak. Kalau untuk mengusahakan tadi makan makanan tu, usahakan jago tu, jangan bawa makan yang mentah-mentah. Kalau untuk dijadikan sebagai bumbu-bumbu gulai, sayur-sayur, nah masalah dong. Itu tidak ada pengaruhnya di situ dong Bapak dan Ibu. Kalau awak sudah terjadi, apalagi dalam solat Bu, tidak mungkin awak pindah. Sabar. Iya. Santiang bana baunya apanya. Lalu ibu batalkan solat ibu. Nah, kalau mungkin di luar solat, masih bisa awak menggeser. Awak jago perasaannya. Awak jago perasaannya. Minta maaf ibu, ambu tak apa pindah dulu apa sebentar. Kalau sholat apa caranya? Sabar di situ. Kalau kita temukan seperti itu, di situlah menguji keimanan. Jadi kalau dapat orang seperti itu, agak tahan-tahan. Agak tahan-tahan apa tu. Apalagi lebih parahnya itu, pasti kita merasakan tuh. Apalagi ketika sujud. Kan pasti itu awak ketika membaca subhana rabbiyal a'la, masuk lu ke hidung awak bapunya. Itu sabar kalau seperti itunya. Udah enggak usah bahas-bahas itu lagi ya. Pokoknya itu saya yang bagi yang maraso dirinya bermasalah bau mulutnya, usahakan sebelum awak pai ke masjid, ya khususnya ke masjid sebelum mau berangkat ke masjid, usahakan dulu yang bisa menghilangkan bau mulut. Bisa dengan gosok gigi awak dulu. Banyak cara-caranya. Atau mampu sering tu. Itu Bapak dan Ibu. Wallahu alam. Dah masuk waktu solat suruh. Anak-anak kini menerima rapor. Hari kini anak-anak menerima rapor karena swasta di Tawalib. Jadi minta maaf Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah. Kurang lebihnya mohon diberikan kemaafan. Kebenaran semuanya adalah dari Allah Taala. Kekurangan dari diri pribadi sendiri, wal iyadzu billah. Kita tutup dengan ucapan sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.